Assalamualaikum, saya Lili Abdul Kholik dengan NIM 14129000013. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan studi kasus komunikasi bisnis pada perusahaan Samsung, khususnya pada produk HP Samsung Galaxy Note 7. Pertama, definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pendapat, atau instruksi yang terjadi dalam lingkungan bisnis, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan komersial tertentu. Selanjutnya, latar belakang kasus. Pada tahun 2016, Samsung meluncurkan produk flagship Galaxy Note 7 yang mendapat antusiasme tinggi dari pasar. Namun, tidak lama setelah peluncuran, muncul laporan bahwa perangkat mengalami overheating hingga meledak akibat masalah pada baterai. Masalah ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan pemberitaan global, sehingga menjadi krisis besar bagi perusahaan. Samsung berhasil menciptakan euforia pasar yang masif pada tahun 2016, hanya untuk dihancurkan dalam hitungan minggu oleh baterai mereka sendiri. Slide ini juga secara sinis mengingatkan kita bahwa era digital dan media sosial dapat mengubah kepuasan pelanggan menjadi kepanikan global dalam sekejap mata. Selanjutnya, permasalahan komunikasi bisnis. Dalam kasus Samsung Galaxy Note 7, terdapat beberapa kelemahan komunikasi bisnis yang dilakukan. 1. Komunikasi krisis yang lambat dan tidak jelas. 2. Ketidakkonsistenan informasi penggantian. 3. Kurangnya komunikasi internal. 4. Penanganan recall yang lamban. Samsung mendemonstrasikan dengan sangat baik bagaimana cara memperparah krisis, bersikap arogan dengan meremehkan laporan awal, menyalahkan pemasok baterai pihak ketiga demi menyelamatkan muka sendiri, yang sayangnya langsung ketahuan saat unit pengganti pun ikut meledak, mengabaikan komunikasi dengan karyawan internal, serta mengeksekusi penarikan produk dengan tempo yang sangat santai di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, jika kita membedah kegagalan ini menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCT), kita dapat melihat transisi status krisis yang memalukan. Teori ini menilai respons berdasarkan tingkat tanggung jawab perusahaan. Awalnya, Samsung mencoba mengategorikan masalah ini sebagai kecelakaan teknis biasa, accident. Namun, setelah unit pengganti ikut meledak, statusnya berubah menjadi krisis yang dapat dicegah preventable. Strategi awal mereka yang defensif diminish strategi dengan menyalahkan vendor terbukti gagal total, karena publik sadar bahwa logo yang tertempel di ponsel tersebut adalah Samsung, bukan vendor baterainya. Akhirnya, mereka terpaksa beralih ke strategi akomodatif rebullidy melalui permohonan maaf penuh dan penarikan produk total. Melalui kacamata Image Restoration Theory (IRT), kita disuguhkan pertunjukan penebusan dosa korporat yang sangat teatrikal. Samsung menerapkan 3 strategi utama. 1. Tindakan korektif, corrective action, dengan memperkenalkan 8 poin battery safety check, mulai dari durability test, visual inspection, hingga delta OCV test. Sebuah sistem pengujian ketat yang ironisnya baru mereka ciptakan setelah produknya meledak di tangan konsumen. 2. Strategi penguatan, bolstering, di mana mereka sibuk mengingatkan audiens tentang rekam jejak inovasi masa lalu mereka, seolah-olah berkata, "Kami pernah berbuat baik, jadi tolong lupakan kesalahan kecil ini." Dan terakhir, permohonan maaf mortification, di mana para petinggi korporasi membungkuk di depan kamera demi mendapatkan belas kasihan publik. Selanjutnya, analisis pemangku kepentingan, stakeholder analysis. Mari kita lihat bagaimana Samsung melakukan manajemen kerusakan ego kepada para pemangku kepentingan. Kepada konsumen, mereka mengubah pesan dari defensif menjadi akomodatif dengan menyediakan ganti rugi finansial
hingga pos penukaran darurat di bandara karena produk mereka sudah resmi dilarang terbang oleh otoritas keselamatan. Kepada otoritas penerbangan, regulator FAA, mereka terpaksa berkolaborasi aktif mengeluarkan peringatan bersama demi terlihat peduli pada keselamatan publik. Kepada investor, mereka menerapkan transparansi penuh mengenai kerugian triliunan rupiah dalam laporan triwulan semata-mata agar harga saham mereka tidak terjun bebas ke dasar jurang. Kepada internal karyawan, mereka mendadak sadar akan pentingnya slogan Quality First dan melakukan pelatihan ulang yang masif bagi para teknisi mereka. Selanjutnya, strategi saluran komunikasi yang digunakan ketika reputasi Anda berada di ambang kehancuran. Saluran komunikasi apa yang Anda gunakan? Samsung memilih opsi yang paling mahal. Mereka membeli iklan cetak halaman penuh di surat kabar terkemuka dunia seperti The New York Times dan The Wall Street Journal hanya untuk mencetak surat permohonan maaf terbuka. Selain itu, mereka menggelar konferensi pers investigasi yang disiarkan langsung dengan membawa 3 lembaga independen untuk menjelaskan kegagalan sains tersebut secara transparan, sebuah taktik cerdas untuk menunjukkan bahwa mereka sudah jujur. Selanjutnya, dampak terhadap perusahaan. Pertama, dampak reputasi. Kepercayaan konsumen hancur dan citra merek mereka mengalami degradasi yang parah. Kedua, dampak finansial. Kerugian miliaran dolar akibat biaya penarikan produk global yang luar biasa mahal. Ketiga, dampak operasional. Proses produksi dan penjualan Galaxy Note 7 dihentikan secara total dan permanen. Sebuah akhir yang tragis untuk produk yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat lini pendapatan perusahaan. Selanjutnya, dari bencana triliunan rupiah ini, kita mendapatkan 4 pelajaran. Pertama, kecepatan respons sangat krusial. Menunda pernyataan sama saja dengan membiarkan opini publik menghancurkan Anda. Kedua, transparansi membangun kepercayaan. Kebohongan korporat memiliki tanggal kedaluarsa yang sangat singkat. Ketiga, konsistensi pesan penting. Mengubah narasi di tengah krisis hanya akan memperlihatkan ketidakkompetenan Anda. Terakhir, manajemen krisis harus terencana. Jangan menunggu ponsel konsumen meledak, baru Anda sibuk menyusun strategi komunikasi. Sebagai kesimpulan, kasus Galaxy Note 7 membuktikan bahwa dalam dunia bisnis modern, komunikasi adalah penentu hidup dan matinya sebuah korporasi saat menghadapi krisis. Kegagalan penyampaian informasi yang cepat dan jujur akan memperbesar dampak negatif secara eksponensial. Namun, kasus ini juga memberikan pelajaran sinis lainnya. Jika perusahaan Anda memiliki modal yang hampir tak terbatas seperti Samsung, perbaikan strategi komunikasi yang mahal dipadukan dengan waktu terbukti mampu membeli kembali kepercayaan publik dan memulihkan reputasi yang sempat hangus. Oleh karena itu, komunikasi bisnis yang efektif wajib menjadi bagian integral dari manajemen krisis. Demikian pemaparan studi kasus yang penuh dengan pembelajaran berharga ini. Terima kasih atas perhatian Anda.